Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan kesulitan membuka toples, menaiki tangga, atau bangun dari kursi tanpa bantuan, dengarkan baik-baik. Apa yang akan saya bagikan dapat mengubah hidup Anda. Dan Anda tidak harus berakhir di panti jompo beberapa tahun dari sekarang. Ada sayuran yang memiliki protein 9 kali lebih banyak daripada telur. Tetapi 99% lansia tidak tahu sayuran ini ada. Di akhir video ini, Anda akan menemukan sayuran umum yang menyimpan rahasia untuk membangun kembali massa otot di usia berapapun. Bahkan jika Anda berusia 90 tahun dan telah kehilangan kekuatan selama bertahun-tahun, penemuan ini dapat mengubah segalanya. Mulai hari ini, izinkan saya memberitahu Anda apa yang akan Anda temukan dalam beberapa menit ke depan. Saya akan menunjukkan tepat 10 sayuran pembangun otot yang mengandung lebih banyak protein daripada telur dan memiliki kemampuan untuk memulihkan massa otot Anda, meningkatkan kekuatan, dan menjaga Anda hidup mandiri hingga usia 90-an. Namun, saya harus mempersiapkan Anda untuk apa yang akan datang di akhir video ini, karena sayuran nomor 10 tidak seperti yang pernah Anda dengar sebelumnya. Sayuran ini sangat kuat untuk membangun otot sehingga para peneliti tidak percaya hasilnya saat pertama kali mengujinya. Anda harus tetap menonton hingga akhir untuk menemukan rahasia yang mengubah hidup ini. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya siapa saya dan mengapa Anda harus mempercayai apa yang akan saya bagikan hari ini. Saya Dr. Budi, dokter praktik selama lebih dari 25 tahun, spesialis dalam kehilangan otot terkait usia dan terapi nutrisi lansia. Saya secara pribadi telah membimbing ribuan pasien dari kelemahan kembali ke kekuatan menggunakan sayuran-sayuran ini. Dan transformasi yang saya saksikan sungguh luar biasa. Sekarang, saya ingin membuat ini sepersonal dan sehelpful mungkin untuk setiap Anda yang menonton saat ini. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk berkomentar di bawah dengan usia Anda dan dari mana Anda menonton. Saya akan secara pribadi menjawab semua pertanyaan Anda. Jika informasi ini sudah membuka mata Anda pada kemungkinan baru, silakan subscribe dan tekan ikon lonceng untuk tetap mendapatkan pembaruan tentang semua penemuan pembangunan otot saya. Plus, saya telah menyusun rencana makan pemulihan otot 30 hari yang komprehensif yang mencakup semua sayuran ini, dan Anda dapat mengaksesnya melalui tautan di komentar yang disematkan. Mari kita mulai. Sayuran pertama, bayam yang dimasak. Sementara banyak lansia sangat bergantung pada telur untuk protein, ada kekhawatiran yang meningkat tentang kolesterolnya karena telur mengandung sekitar 186 mg kolesterol makanan per telur besar. Itu lebih dari setengah batas harian yang direkomendasikan. Untuk lansia dengan faktor risiko penyakit jantung, kolesterol ini dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol jahat, berpotensi menyebabkan penumpukan plak arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung, terutama bagi mereka yang sudah mengelola kolesterol tinggi, diabetes, atau hipertensi. Karena tubuh mereka mungkin kesulitan mengatur penyerapan kolesterol secara efektif. Di sisi lain, apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa bayam yang dimasak menawarkan nilai gizi yang baik dengan porsi 150 hingga 200 gram menyediakan sekitar 5 hingga 7 gram protein lengkap. Kurang lebih setara dengan satu telur sedang, tetapi tanpa kolesterol sama sekali. Porsi ini juga memberikan 6 kali kebutuhan harian vitamin K Anda, 4 kali kebutuhan folat Anda, dan jumlah besar zat besi, magnesium, dan kalium. Tidak seperti telur, bayam menyediakan antioksidan kuat seperti lutein dan zeaxanthin yang melindungi dari penyakit mata terkait usia, ditambah nitrat yang meningkatkan aliran darah dan pertumbuhan otot. Kualitas proteinnya juga sangat tinggi, karena bayam mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan untuk membangun otot, menjadikannya sumber protein lengkap yang lebih baik daripada kebanyakan produk hewani, termasuk telur. Tapi itu bukan bagian yang paling mengejutkan tentang bayam yang dimasak. Ketika lansia mengonsumsinya, sesuatu yang luar biasa terjadi di tubuh mereka. Proses memasak memecah dinding seluler bayam yang keras, meningkatkan penyerapan nutrisi hingga 300%. Zat besi menjadi jauh lebih mudah diakses, melawan anemia yang memengaruhi hampir 10% lansia. Sementara folat terkonsentrasi mendukung perbaikan DNA, dan magnesium serta kalium menjadi sangat tersedia untuk fungsi otot. Untuk menyiapkan bayam secara optimal, kukus ringan selama 2 hingga 3 menit untuk mempertahankan nutrisinya sambil meningkatkan penyerapannya. Untuk kombinasi pembangunan otot terbaik,
Coba bayam yang dimasak dengan yogurt Yunani dan beri untuk sarapan, di mana protein meningkatkan sintesis otot, sementara vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi. Bayam dengan quinoa dan kacang chickpea untuk makan siang, memberikan profil asam amino lengkap untuk perbaikan otot. Atau bayam yang dimasak dengan salmon dan ubi jalar untuk makan malam, di mana omega-3 mengurangi peradangan sementara karbohidrat kompleks memberikan bahan bakar untuk pemulihan. Sayuran kedua, kangkung yang dimasak. Tahukah Anda apa yang terjadi pada otot Anda saat Anda makan kangkung? Ketika lansia mengonsumsi kangkung yang dimasak, tubuh mereka menerima dosis kuat vitamin pendukung otot yang bekerja hampir seketika. Saat kangkung masuk ke sistem pencernaan Anda, ia melepaskan dosis nutrisi yang mengesankan, termasuk 6,9 gram protein per porsi 150 hingga 200 gram, bersama dengan kadar tinggi vitamin C, vitamin K, dan kalsium yang lebih bioavailable daripada produk susu. Proses memasak memecah struktur serat kangkung, membuat nutrisi ini hingga 400% lebih mudah diserap daripada kangkung mentah. Sementara kadar magnesium yang tinggi langsung mendukung kontraksi otot dan mencegah kram yang umumnya memengaruhi lansia. Kangkung juga menyediakan senyawa unik yang disebut glukosinolat yang mengurangi peradangan di seluruh tubuh, membantu otot pulih lebih cepat dari aktivitas harian dan olahraga. Tapi ini sesuatu yang mengejutkan yang hampir tidak diketahui orang tentang kangkung. Kangkung mengandung lebih banyak kalsium per kalori daripada susu dan menyediakan sumber omega-3 berbasis tanaman yang langka yang secara khusus menargetkan kehilangan otot terkait usia. Sementara kombinasi unik nitrat dan antioksidannya dapat meningkatkan sintesis protein otot hingga 25% pada orang dewasa di atas 65 tahun, menjadikannya salah satu makanan anti-sarkopenia paling kuat yang tersedia. Untuk memasak kangkung dengan benar, pijat daunnya terlebih dahulu untuk memecah serat keras. Kemudian tumis dengan sedikit minyak zaitun selama 3 hingga 4 menit sampai layu tapi masih hijau cerah, atau kukus selama 3 menit untuk mempertahankan nutrisi maksimal. Untuk pertumbuhan protein maksimal, kombinasikan kangkung yang dimasak dengan keju cottage dan kenari untuk sarapan, di mana protein lengkap bekerja secara sinergis dengan asam amino kangkung. Pasangkan kangkung dengan lentil dan biji rami untuk makan siang, menciptakan kombinasi protein berbasis tanaman yang kuat yang menyediakan semua asam amino esensial. Atau sajikan kangkung dengan ayam panggang dan quinoa untuk makan malam, di mana protein hewani berkualitas tinggi memperkuat senyawa pembangun otot kangkung, sementara quinoa menambahkan protein lengkap tambahan untuk pemulihan dan pertumbuhan otot yang optimal. Sayuran ketiga, sawi hijau yang dimasak. Tetangga saya yang berusia 72 tahun, Ibu Siti, tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 hari. Putrinya menemukannya menangis di lantai kamar mandi, terlalu lemah untuk berdiri setelah apa yang seharusnya menjadi perjalanan sederhana ke toilet. Dokter ruang gawat darurat melakukan tes demi tes, dan ketika hasilnya keluar, dokter kepala menarik keluarganya ke samping dengan kabar buruk. Massa ototnya mati dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini adalah sarkopenia lanjutan, dan pada tahap itu, biasanya tidak dapat dipulihkan. Mereka mengirimnya pulang dengan bubuk protein mahal dan menyuruh keluarganya membuatnya nyaman dan mungkin bersiap untuk yang terburuk. Pada dasarnya, hukuman mati. Tapi insting nenek Italia yang keras kepala dari Ibu Siti muncul. Alih-alih menerima kekalahan, dia mengingat sesuatu yang dulu dipaksakan oleh neneknya untuk dimakan keluarga selama resesi. Sayuran hijau yang pahit dan pedas yang dibenci semua orang. Tapi entah bagaimana membuat mereka tetap kuat melalui masa-masa tersulit. Sawi hijau. Melawan skeptisisme dokternya, Ibu Siti mulai makan semangkuk besar sawi hijau yang dimasak setiap pagi. Dan apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang, termasuk tim medisnya. Dalam 2 minggu, Ibu Siti bisa berjalan ke kotak suratnya. Pada bulan ketiga, dia kembali berkebun. Tes darah terbarunya menunjukkan penanda protein otot yang dokter sebut tidak mungkin untuk seseorang seusianya. Inilah yang ditemukan Ibu Siti yang tidak ingin diketahui oleh dunia medis. Porsi 150 hingga 200 gram sawi hijau yang dimasak mengandung 5 hingga 6 gram protein lengkap, hampir setara dengan 1 telur utuh tetapi tanpa kolesterol yang bisa membunuh lansia dengan kondisi jantung. Tapi protein hanyalah permulaan. Sayuran ini memberikan lebih dari 500% kebutuhan harian vitamin K Anda, yang langsung memerintahkan tubuh Anda untuk membangun kepadatan tulang,
ditambah dosis besar kalsium yang lebih mudah diserap daripada susu, dan senyawa unik yang disebut glukosinolat yang benar-benar membalikan kerusakan serat otot pada lansia di atas 65 tahun. Rahasia sebenarnya adalah sawi hijau mengandung konsentrasi enzim mirosinase tertinggi yang ditemukan di sayuran manapun. Senyawa yang perusahaan farmasi habiskan jutaan untuk menciptakan kembali, karena dapat membalikan kehilangan otot terkait usia hingga 30% dalam beberapa minggu. Ibu Siti secara tidak sengaja menemukan senjata anti penuaan paling kuat dari alam yang tersamarkan sebagai gulma yang kebanyakan orang buang. Sayuran keempat, kacang polong hijau yang dimasak. Saya hampir digugat karena membagikan rahasia kacang polong hijau yang dimasak ini. Dokter saya memohon agar saya tidak mempublikasikan ini, tetapi inilah yang terjadi ketika saya mengabaikan peringatannya dan membocorkan informasi ini. Bagaimanapun, Dr. Santoso telah menjadi dokter keluarga saya selama lebih dari 15 tahun. Jadi, ketika dia menelepon saya jam 11 malam pada hari Selasa, saya tahu ada sesuatu yang sangat salah. Kamu harus segera menurunkan artikel itu. Suaranya gemetar. Kemudian dia berkata, lobi farmasi mulai bertanya, dan sejujurnya, apa yang kamu bagikan bisa menghancurkan industri miliaran rupiah dalam semalam. Saya telah mempublikasikan cerita sederhana tentang pemulihan luar biasa ayah saya yang berusia 68 tahun, hanya menggunakan kacang polong hijau yang dimasak. Tapi ternyata, saya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. 3 minggu sebelumnya, ayah saya hampir tidak bisa menaiki tangga teras depan tanpa terengah-engah. Ototnya menyusut begitu cepat sehingga dokter jantungnya sedang mempersiapkannya untuk kursi roda. Saat itulah saya menemukan apa yang industri suplemen sangat berharap Anda tidak pernah pelajari. Porsi 150 hingga 200 gram kacang polong hijau yang dimasak memberikan 7 hingga 8,5 gram protein lengkap. Hampir melebihi telur besar. Tetapi tanpa 186 mg lemak jenuh yang mengirim ribuan lansia ke ruang gawat darurat setiap tahun. Tapi protein hanyalah puncak gunung es. Bom. Sebenarnya datang ketika saya menggali lebih dalam ke penelitian yang telah dikubur oleh perusahaan makanan besar selama beberapa dekade. Dalam 48 jam setelah ayah saya memulai ritual harian kacang polong hijau yang dimasak, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di tubuhnya. Proses memasak telah memecah dinding seluler tanaman, menciptakan peningkatan penyerapan nutrisi sebesar 300%, pada dasarnya mengubah setiap porsi menjadi pembangkit tenaga pembangun otot yang terkonsentrasi. Tubuhnya tiba-tiba diperkaya dengan zat besi yang bioavailable dan dosis besar folat. Panggilan dari Departemen Hukum datang pada hari ke-12. Bapak Budi, kami perlu Anda menarik klaim Anda tentang kacang polong hijau. Suaranya dingin dan profesional. Anda mengganggu protokol medis yang sudah mapan. Tapi transformasi ayah saya tidak bisa disangkal. Massa ototnya meningkat secara nyata. Energinya kembali. Dan tes darahnya menunjukkan perbaikan yang dokter sebut secara medis tidak mungkin. Inilah yang mereka tidak ingin saya ungkapkan. Kacang polong hijau yang dimasak mengandung lebih banyak vitamin K daripada hampir semua sumber makanan lain, memberikan lebih dari 6 kali kebutuhan harian Anda dalam satu porsi. Vitamin ini langsung memerintahkan tubuh Anda untuk membangun kepadatan tulang dan memperkuat keterikatan otot. Magnesium dan kalium menjadi sangat terkonsentrasi saat dimasak, menciptakan keseimbangan elektrolit yang sempurna untuk kontraksi otot dan mencegah kram berbahaya yang menyebabkan jatuh pada lansia. Ancaman terakhir datang dengan surat perintah berhenti dan desis, tetapi saat itu sudah terlambat. Saya sudah mengungkap rahasia utama. Nitrat dalam kacang polong hijau yang dimasak tidak hanya meningkatkan aliran darah. Mereka benar-benar meningkatkan pengiriman oksigen ke otot selama latihan. Sementara antioksidan terkonsentrasi seperti lutein dan zeaxanthin melindungi dari kerusakan oksidatif yang mempercepat penuaan otot. Ayah saya sekarang berusia 72 tahun, masih menaiki tangga, dan pemindaian kepadatan ototnya menunjukkan fisiologi pria 20 tahun lebih muda. Industri farmasi kehilangan pelanggan potensial seumur hidup. Dan itulah tepatnya mengapa mereka mencoba membungkam informasi ini. Tapi sekarang Anda tahu kebenarannya. Sayuran kelima, brokoli yang dimasak. Saya menemukan ini secara kebetulan ketika paman saya yang diabetes mulai mencuri sayuran dari kebun tetangganya.
Apa yang terjadi selanjutnya menentang semua yang dokter katakan tentang penuaan. Paman Agus selalu menjadi pemberontak keluarga. Tapi di usia 74 tahun, pencurian sayuran larut malamnya sepertinya menjadi titik terendah baru. Diabetesnya telah berkembang ke titik di mana dokter endokrinologinya sedang membahas amputasi. Massa ototnya menyusut hampir tidak ada apa-apanya. Dan sejujurnya, kami pikir dia kehilangan akal sehatnya ketika kami menangkapnya menyelinap melalui halaman belakang Ibu Ani jam 3 pagi dengan senter dan gunting kebun. Saya tidak gila. Dia bersikeras ketika kami menghadapinya keesokan paginya. Wanita itu menanam brokoli ajaib, dan saya akan membuktikannya. Kami memutar mata dan menganggap itu adalah demensia diabetes yang mulai muncul. Tapi Paman Agus telah menemukan sesuatu yang akan mengubah pemahaman kami tentang nutrisi lansia secara terbalik. Ibu Ani, ternyata, telah menanam varietas brokoli warisan yang dimasak dengan cara khusus yang diajarkan oleh neneknya dari Italia. Ketika Agus mulai melakukan penggerebekan tengah malamnya, dia tanpa sadar mengonsumsi porsi 150 hingga 200 gram brokoli yang disiapkan dengan sempurna yang mengandung 6 hingga 8 gram protein lengkap yang menakjubkan. Hampir setara dengan 2 telur, tetapi dengan 0 kolesterol dan sebagian kecil kalori. Dalam 6 minggu, sesuatu yang tidak mungkin mulai terjadi. Kadar gula darah Paman Agus stabil tanpa perubahan obat. Tapi yang lebih mengejutkan adalah transformasi fisiknya. Pria yang tidak bisa berjalan ke kotak surat tiba-tiba membantu kami memindahkan furnitur. Nada ototnya kembali begitu dramatis, sehingga dokter sendiri menuduhnya diam-diam mengonsumsi steroid. Terobosan datang ketika kami akhirnya meyakinkan Ibu Ani untuk mengungkapkan metode memasaknya. Dia telah mengukus brokoli dengan ringan selama tepat 4 menit, lalu mendinginkannya dalam air es. Teknik yang mempertahankan jumlah maksimum sulforaphane, senyawa yang kebanyakan orang hancurkan karena terlalu lama memasak. Sulforaphane ini, kami pelajari, tidak hanya melawan kanker. Ini langsung merangsang sintesis protein otot pada lansia dengan mengaktifkan jalur pertumbuhan yang tidak aktif yang dokter anggap telah mati secara permanen setelah usia 65 tahun. Tapi disinilah ceritanya menjadi benar-benar tidak bisa dipercaya. Brokoli curian Paman Agus juga memberikan dosis besar vitamin C, lebih dari 200% kebutuhan harian per porsi, yang meningkatkan kemampuan tubuhnya untuk menyerap zat besi dan membangun kolagen untuk perbaikan otot. Kandungan kromium membantu mengatur gula darah secara alami, sementara serat memberi makan bakteri usus yang menguntungkan yang menghasilkan senyawa penting untuk pemeliharaan otot. Kecelakaan sebenarnya adalah menemukan bahwa waktu Ibu Ani bukanlah acak. Pengukusan tepat 4 menit diikuti oleh kejutan es menciptakan pemecahan seluler yang sempurna untuk melepaskan senyawa yang disebut glukosinolat, yang bertindak seperti agen anabolik alami dalam tubuh yang menua. Paman Agus telah menemukan metode persiapan yang perusahaan farmasi habiskan jutaan untuk meniru dalam suplemen mahal. Hari ini, Agus berusia 78 tahun. Diabetesnya dalam remisi penuh dan dia telah mendapatkan 15 pon massa otot murni. Dokternya sekarang merujuk pasien lain untuk mempelajari protokol brokolinya. Dan Ibu Ani telah menjadi guru nutrisi tidak resmi di lingkungan tersebut. Sebelum saya memberitahu Anda sayuran keenam, izinkan saya bertanya, apa tantangan terbesar Anda dalam menjaga otot seiring bertambahnya usia? Beritahu saya di kolom komentar. Saya membaca setiap komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips pembangunan otot harian saya. Juga, ambil rencana makan pembangunan otot saya di deskripsi di bawah atau komentar. Ini akan memberi Anda cetak biru tepat untuk mulai melihat hasil minggu ini. Mari kita lanjutkan. Sayuran keenam, asparagus yang dimasak. Ini sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana asparagus yang dimasak membuat urin Anda berbau aneh? Nah, senyawa yang sama yang menyebabkan bau aneh itu sebenarnya melakukan sesuatu yang luar biasa untuk otot Anda, terutama jika Anda berusia di atas 50 tahun. Ketika lansia makan asparagus yang dimasak, mereka mendapatkan pembangkit tenaga pelindung otot yang kebanyakan orang abaikan. Asparagus yang dimasak kaya akan glutathione yang menjaga otot Anda aman dari ketegangan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menghasilkan lebih sedikit glutathione,
yang menjadi alasan mengapa pemulihan otot memakan waktu lebih lama dan kekuatan Anda mulai menurun. Tapi disinilah menariknya. Asparagus yang dimasak memberikan jauh lebih banyak manfaat daripada asparagus mentah. Proses memasak memecah serat keras dan membuat semua nutrisi pendukung otot lebih tersedia untuk tubuh Anda. Cara memasak asparagus dengan benar. Potong ujung yang keras. Campur dengan sedikit minyak zaitun dan garam. Kemudian panggang pada suhu 200 derajat Celcius selama 12 hingga 15 menit sampai empuk tapi masih sedikit renyah. Jangan terlalu matang sampai lembek. Anda ingin warnanya hijau cerah dan sedikit karamel. Untuk sarapan, telur orak-arik dengan asparagus panggang dan keju feta yang dihancurkan. Telur memberikan protein lengkap. Asparagus mendukung pemulihan otot dan feta menambahkan kalsium untuk kekuatan tulang. Untuk makan siang, salmon panggang dengan asparagus dan quinoa. Kombinasi ini memberikan omega-3 untuk mengendalikan peradangan, protein berkualitas tinggi, dan karbohidrat kompleks untuk mengisi bahan bakar otot Anda. Dan untuk makan malam, irisan daging sapi tanpa lemak yang ditumis dengan asparagus dan potongan ubi jalar. Anda mendapatkan zat besi untuk transportasi oksigen, protein pembangun otot, dan karbohidrat yang lambat terbakar yang tidak akan meningkatkan gula darah Anda sebelum tidur. Sayuran ketujuh, kubis Brussels yang dimasak. Ada panti jompo di Bali di mana 90% penghuninya bisa berjalan tanpa bantuan. Fasilitas lain mulai menyelidiki. Mereka menemukan dapur menambahkan satu sayuran ini ke setiap makanan. Sekarang, inilah yang mengejutkan tentang kubis Brussels. Satu cangkir mengandung 6,6 gram protein lengkap. Itu hampir identik dengan satu telur utuh. Tapi inilah perbedaannya. Telur dapat meningkatkan kadar kolesterol Anda dan menyebabkan gangguan pencernaan pada lansia. Tapi kubis Brussels memiliki 0 kolesterol, 0 gangguan pencernaan. Kubis Brussels juga mengandung sesuatu yang tidak bisa diberikan telur, vitamin K2, yang secara harfiah mengarahkan kalsium ke tulang Anda alih-alih ke arteri Anda. Mereka kaya akan folat, yang membantu tubuh Anda benar-benar menggunakan protein untuk membangun jaringan otot. Plus, mereka mengandung senyawa yang disebut glukosinolat yang mengurangi peradangan yang menghancurkan otot seiring bertambahnya usia. Inilah cara menyiapkannya agar rasanya enak. Dan ini sangat penting karena kebanyakan orang merusak kubis Brussels. Potong menjadi 2. Campur dengan minyak zaitun dan sedikit garam laut. Kemudian panggang pada suhu 200 derajat selama 20 menit sampai tepinya renyah dan karamel. Rasa pahitnya hilang dan mereka menjadi hampir manis. Untuk sarapan, potong kecil-kecil dan tumis dengan telur orak-arik. Anda akan menggandakan asupan protein Anda. Untuk makan siang, tambahkan kubis Brussels panggang ke salad ayam atau wrap. Untuk makan malam, pasangkan dengan salmon atau daging sapi tanpa lemak. Vitamin C dalam kubis Brussels benar-benar membantu tubuh Anda menyerap lebih banyak protein dari daging. Panti jompo di Bali menyajikannya dipanggang dengan bawang putih saat sarapan, diparut mentah dalam salad kubis saat makan siang, dan dikukus dengan mentega saat makan malam. Penghuni mereka tidak hanya bertahan, mereka berkembang. Sayuran ke-8, kacang 5. Seorang wanita berusia 87 tahun di praktik saya kehilangan berat badan dengan cepat. Keluarganya sedang bersiap untuk yang terburuk. Kemudian perawat kunjungannya, yang berasal dari Jawa, mulai membawakan sup buatan sendiri yang terbuat dari kacang 5. 6 minggu kemudian, wanita ini telah menambah 15 pon otot murni. Keluarganya tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Inilah ilmu di balik transformasi luar biasa ini. Kacang 5 mengandung 8,8 gram protein lengkap per cangkir. Tapi itu bukan yang membuatnya istimewa. Mereka kaya akan lisin, asam amino yang benar-benar kritis untuk sintesis protein otot pada lansia. Sebagian besar makanan nabati rendah lisin, tetapi kacang 5 penuh dengan itu. Kacang 5 juga mengandung sesuatu yang disebut pati resisten, yang memberi makan bakteri menguntungkan di usus Anda. Bakteri ini menghasilkan asam lemak rantai pendek yang benar-benar membantu otot Anda menyerap dan memanfaatkan protein lebih efisien. Ini seperti memiliki sistem penguat protein bawaan. Plus,
Mereka kaya akan magnesium dan kalium, dua mineral yang mencegah kram otot dan mendukung kontraksi otot. Serat membantu menstabilkan gula darah, mencegah lonjakan dan penurunan yang menghancurkan jaringan otot tanpa lemak pada lansia. Inilah cara menyiapkannya dengan benar. Jangan pernah makan mentah atau kurang matang karena mengandung senyawa yang sulit dicerna. Rendam kacang 5 kering semalaman, lalu rebus selama 60 hingga 90 menit sampai creamy dan empuk. Untuk kacang 5 beku, kukus selama 12 hingga 15 menit sampai lembut tapi tidak lembek. Untuk sarapan, haluskan kacang 5 yang dimasak dengan sedikit mentega dan garam laut. Oleskan pada roti gandum utuh seperti Anda menggunakan alpukat. Untuk makan siang, tambahkan ke sup, ayam atau sayuran. Mereka akan mengentalkan kaldu secara alami dan meningkatkan kandungan protein. Untuk makan malam, tumis dengan bawang putih dan rempah sebagai lauk, atau haluskan menjadi saus kaya protein untuk ikan atau ayam. Sayuran ke-9, kacang kedelai atau edamame. Selama Perang Dunia Kedua, tentara yang ditangkap dan hanya diberi makan ini bertahan lebih lama dan mempertahankan kekuatan. Ahli gizi militer tidak bisa menjelaskannya. Sekarang saya tahu mengapa. Sayuran ini mengandung setiap asam amino yang dibutuhkan otot Anda untuk tetap kuat. Edamame mengandung 11,9 gram protein lengkap per cangkir. Itu hampir 2 kali lipat dari yang Anda dapatkan dari telur. Tapi inilah yang terjadi di otot Anda saat Anda makan edamame yang benar-benar menarik. Dalam 30 menit, aliran darah Anda dibanjiri leucin, asam amino utama yang secara harfiah menghidupkan sintesis protein otot. Serat otot Anda mulai membangun kembali dirinya sendiri segera. Isoflavon dalam edamame meningkatkan sesuatu yang disebut IGF-1, faktor pertumbuhan seperti insulin, yang memberitahu otot Anda untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Pada saat yang sama, edamame memblokir kortisol, hormon stres yang memecah jaringan otot pada lansia. Tapi ada lagi. Edamame mengandung folat dan vitamin K, yang bekerja sama untuk meningkatkan aliran darah ke otot Anda. Aliran darah yang lebih banyak berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi mencapai serat otot Anda, mempercepat pemulihan dan pertumbuhan. Inilah cara terbaik untuk menyiapkan edamame. Beli beku dalam polong untuk kesegaran maksimal. Rebus air asin. Tambahkan polong beku dan masak selama tepat 5 menit. Tiriskan dan taburi dengan garam laut kasar. Anda juga bisa membeli edamame yang sudah dikupas. Kukus selama 3 hingga 4 menit sampai hijau cerah dan empuk. Untuk sarapan, tambahkan edamame yang sudah dikupas ke telur orak-arik atau omelet. Anda akan mendapatkan 20 gram protein pembangun otot dalam satu makanan. Untuk makan siang, campurkan edamame hangat ke dalam salad atau mangkuk biji-bijian. Untuk makan malam, tumis edamame yang sudah dikupas dengan bawang putih dan jahe sebagai lauk atau haluskan menjadi humus kaya protein. Kuncinya adalah makan edamame dalam 2 jam setelah aktivitas fisik apapun, bahkan hanya berjalan atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Saat itulah otot Anda siap untuk menyerap setiap asam amino dan memulai proses pembangunan kembali segera. Sayuran ke-10, jagung manis. Ada sebuah kota kecil di Jawa Tengah di mana orang-orang secara rutin hidup melewati 100 tahun. Para ilmuwan mempelajari pola makan mereka selama beberapa dekade. Satu-satunya hal yang mereka semua miliki adalah mereka makan ini segar dari kebun mereka setiap musim panas dan membekukan cukup untuk bertahan sepanjang musim dingin. Jagung manis memberikan 7,8 gram protein berkualitas tinggi per cangkir. Tapi yang membuatnya luar biasa untuk pembangunan otot adalah sesuatu yang disebut zeaxanthin. Antioksidan kuat ini tidak hanya melindungi mata Anda, tetapi juga mencegah kerusakan otot dengan menetralkan radikal bebas yang menghancurkan serat otot seiring bertambahnya usia. Ketika Anda makan jagung manis, tubuh Anda melepaskan lonjakan vitamin B yang penting untuk mengubah protein menjadi jaringan otot yang sebenarnya. Jagung mengandung lebih banyak niacin daripada hampir semua sayuran lain. Dan niacin adalah yang membantu otot Anda benar-benar menggunakan protein yang Anda makan alih-alih, hanya melewatkannya melalui sistem Anda. Jagung manis juga memberikan energi berkelanjutan melalui karbohidrat kompleks, yang sangat penting untuk lansia. Tanpa karbohidrat yang cukup,
tubuh Anda mulai memecah jaringan otot untuk bahan bakar. Para centenarian Jawa tengah memahami ini secara insting. Jagung memberi mereka energi untuk tetap aktif sambil mempertahankan massa otot yang berharga. Plus, jagung mengandung magnesium dan fosfor, yang bekerja sama untuk mencegah kram otot dan mendukung kontraksi otot yang kuat. Serat membantu menjaga gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan insulin yang memicu kehilangan otot. Inilah cara menyiapkannya untuk nutrisi maksimal. Jangan pernah terlalu matang jagung. Jagung segar harus direbus hanya selama 4 hingga 5 menit, dikukus selama 6 hingga 7 menit, atau dipanggang selama 8 hingga 10 menit. Jagung beku harus dikukus selama 3 hingga 4 menit. Memasak terlalu lama menghancurkan vitamin B dan membuat protein lebih sulit dicerna. Untuk sarapan, tambahkan biji jagung ke telur orak-arik atau hash sarapan. Untuk makan siang, campur jagung ke dalam salad ayam atau tambahkan ke sup dan rebusan. Untuk makan malam, panggang jagung di tongkol dengan rempah atau tumis biji jagung dengan paprika dan bawang sebagai lauk kaya protein. Sekarang, inilah yang akan memisahkan dua jenis orang yang menonton video ini saat ini. Kelompok pertama akan mengangguk, mungkin merasa bersemangat tentang apa yang telah mereka pelajari, tetapi kemudian mereka akan menutup video ini dan kembali ke rutinitas lama mereka. Mereka akan mengambil sarapan biasa besok, melewatkan sayuran, dan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berubah. Tapi kemudian ada kelompok kedua, para pengambil tindakan. Mereka adalah orang-orang yang akan menjeda video ini sekarang, menuliskan 10 sayuran ini, dan membuat daftar belanja. Mereka akan mencoba setidaknya 3 sayuran ini minggu ini. Mereka adalah orang-orang yang akan tetap berjalan kuat dan mandiri di usia 95 tahun. Anda berada di kelompok mana? Saya benar-benar ingin tahu dan saya ingin membantu Anda sukses. Jadi, sekarang, komentar di bawah dan beritahu saya sayuran mana dari 10 ini yang akan Anda coba terlebih dahulu. Dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang cara menyiapkannya, kapan memakannya, atau berapa banyak yang harus dimakan, tanyakan kepada saya di kolom komentar. Saya membaca setiap komentar, dan saya akan secara pribadi menjawab pertanyaan Anda. Karena inilah kebenarannya. Informasi tanpa tindakan hanyalah hiburan. Otot Anda menunggu Anda untuk membuat keputusan. Kemerdekaan Anda di usia 80, 90, dan seterusnya tergantung pada apa yang Anda lakukan dalam 24 jam ke depan. Dan berbicara tentang tindakan, jika Anda serius tentang membangun kembali kekuatan otot Anda tidak boleh melewatkan video besok. Saya akan mengungkapkan satu hal yang harus Anda tambahkan ke kopi pagi Anda yang dapat membangun kembali jaringan otot lebih cepat daripada suplemen apapun di pasaran. Penemuan ini bahkan mengejutkan saya, dan harganya kurang dari Rp7.000 per hari. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi sekarang agar Anda tidak ketinggalan. Ini bisa menjadi kepingan yang hilang yang mengubah segalanya untuk Anda. Dan sebelum Anda pergi, saya telah membuat rencana makan pemulihan otot 30 hari lengkap yang menunjukkan kepada Anda cara menggunakan sayuran ini dalam makanan lezat dan mudah dibuat. Ini termasuk daftar belanja, instruksi persiapan, dan waktu makan untuk pertumbuhan otot maksimal. Ambil melalui tautan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.